mahasiswa menyeimbangkan akademik dan organisasi. Karena kuliah memang memberikan gelar, tapi organisasi membentuk karakter. Kita akan melihat pengalaman nyata mahasiswa dalam menyeimbangkan keduanya. Dan kali ini, Riri Anggraini akan menemui langsung mahasiswa aktif di kampus, melihat bagaimana mereka mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, serta mendengar cerita inspiratif tentang pengalaman mereka membentuk karakter melalui berbagai kegiatan. Yuk kita ikuti liputannya. Terima kasih Asri dan pemirsa. Saat ini saya Riri Anggraini sedang berada di Universitas Negeri Padang, khususnya Fakultas Bahasa dan Seni. Saya akan mengajak pemirsa mendengarkan kisah mahasiswa yang aktif berorganisasi di tengah kesibukan tugas perkuliahan. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama narasumber kita yang aktif berorganisasi di tengah perkuliahan. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Boleh memperkenalkan diri dan organisasi apa yang Kakak ikuti di perkuliahan ini? Baik Kak, perkenalkan nama saya Fitri. Saya sekarang di Universitas Negeri Padang ini mengikuti organisasi Surat Kabar Kampus Kantor. Halo Kak Fitri, kalau boleh tahu Kakak lebih banyak menghabiskan waktu di kelas atau di organisasi nih Kak? Kebetulan karena mungkin saya juga sudah semester 7 ya Kak. Jadi kan mata kuliah itu sedikit, satu hari pun itu kayak cuma satu mata kuliah. Jadi sehari-hari saya mungkin banyak menghabiskan waktu di kantor, mungkin walaupun tidak ada worker atau apapun yang dikerjakan, mungkin banyak menghabiskan waktu saja berdasarkan karya dan itu sendiri Kak. Kalau boleh tahu apa sih alasan Kakak lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di perkuliahan? Apa sih hal yang paling berkesan dan hal yang Kakak dapatkan di kantor tetapi tidak Kakak dapatkan di perkuliahan? Mungkin kenapa saya lebih nyaman atau banyak menghabiskan waktu di kantor ya Kak, mungkin dalam pertemanan ya Kak. Karena kalau di organisasi itu pertemanannya mungkin kita lebih merasa kekeluarganya. Sedangkan di kuliahan orang-orang ini bahkan mungkin menganggap kita hanya sebagai partner untuk kita bertahan saja di lingkungan perkuliahan Kak. Jadi kayak sehabis kelas ya sudah gitu, tidak ada lagi komunikasi, hanya sebatas tugas menugas. Tapi kalau di organisasi kan kita tuh diberikan waktu jangka kurung, misalnya ketemu satu tahun. Jadi kayak kita udah ngerasa kita keluarga banget Kak gitu. Terus juga di organisasi itu saya merasakan saya bisa mengeksplor diri saya sendiri, karena kalau di perkuliahan itu mungkin kebanyakan dosen-dosen sekarang itu tidak terlalu mengedukasi atau bahkan melihat orang-orang yang berpotensi gitu kan. Jadi saya di kantor itu lebih bisa untuk mengeksplor diri saya tanpa ada rasa takut dan juga canggung. Berarti kalau saya simpulkan Kakak lebih banyak mendapatkan pengembangan diri di organisasi ini dibandingkan perkuliahan ya Kak? Benar sekali Kak. Oh Kak, kalau untuk tantangan besar yang Kakak hadapi dalam membagi waktu antara tugas perkuliahan dan tugas organisasi apa nih Kak? Dan gimana cara Kakak mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin kalau tantangan membagi tugas organisasi dengan perkuliahan itu mungkin dalam membagi waktu, apalagi kayak tugas kita di kuliahan pasti tahu kan Kak, setiap jurusan mungkin memiliki tingkat kesulitan atau banyak tugas masing-masing. Jadi kita sebagai orang yang sudah menentukan pilihan ini ikut organisasi diselingi dengan perkuliahan, harus pandai-pandai juga kita menentukan skala prioritas kita. Mungkin saran dari saya itu kita sebagai anak yang ikut organisasi itu bisa membuat jadwal mungkin per tiap minggu itu mana sih yang lebih urgent untuk dikerjakan, itu yang didahulukan. Nanti ke bawah-bawah itu mengikuti sesuai dengan deadline yang ada gitu kan. Jadi menurut saya untuk tantangan itu pasti ada, karena setiap hal yang kita lakukan pasti ada tantangan. Mungkin tantangan itu mungkin dalam membagi waktu dari segala kesibukan kita di kuliah. Mungkin tips dari saya itu, dan juga kita mungkin pandai-pandai saja untuk mengatur dan mengelola waktu itu sendiri, dan itu pasti tergantung dalam pribadi kita masing-masing ya Kak. Aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus membuktikan bahwa belajar tidak selalu duduk diam. Kadang ia hadir dalam bentuk rapat tengah malam, liputan di hari libur, atau suara-suara yang berdiri untuk kebenaran. Inilah wajah mahasiswa kampus hari ini, bukan hanya penuntut ilmu, tapi juga pelaku perubahan. Dari kampus untuk kampus, dari mahasiswa untuk masa depan. Saya Riri Anggraini, kembali ke Asri di studio. Terima kasih Riri. Laporan tersebut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Asli Anggraini, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.